Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Agriski Prasetyo. Saya dari Departemen Teknik Geofisika, Teknologi 10 November. Di sini dengan NRP 5017251041. Di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemrograman permodelan teknik geofisika untuk menginversi suatu data. Di sini saya menggunakan data dengan tugas yang ada sebelumnya, yaitu data X dan Y untuk regresi linear. Untuk saya akan share screen terlebih dahulu. Share screen. Oke, sambil menunggu loading sebentar. Oke, saya harap layarnya sudah keluar. Jadi, eh, pada proses tugas pertama ini akan ada beberapa step atau langkah-langkah untuk membuat suatu programnya, di mana terdiri atas 5 step. Di mana step pertama adalah kita akan eh, import library yang kita gunakan di sini. Yang kedua, kita akan input dan plot data. Yang ketiga, kita akan menconvert data ke array. Lalu yang keempat, kita akan mengenerate vektor data dan matriks G atau matriks kernelnya. Dan yang kelima, kita akan mencari solusi dari M, seperti itu. Dimana kita tahu bahwanya M sendiri itu adalah G transpose G inverse dikali dengan G transpose dikali dengan D, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ke step yang pertama. Step pertama adalah kita import library. Di mana kita menggunakan 3 library di sini. Yang pertama ada NumPy as NP. Lalu kita juga akan import pandas as PD. Lalu yang terakhir kita akan import matplotlib. Matplotlib pplot p p nah pplot as plt. Jadi NumPy kita gunakan untuk perhitungan-perhitungan, pandas kita gunakan untuk mengolah suatu data, dan matplotlibnya kita gunakan untuk menampilkan suatu datanya. Seperti itu. Oke, setelah kita import library seperti yang saya sampaikan tadi, yang kedua kita akan plot data. Belum, belum plot, itu kita ada input dan plot data dulu. Jadi kita akan input dan plot data dulu. Input dan plot data. Ini. Kita gunakan data yang di tugas sebelumnya. Ntar saya tuliskan data sama dengan, jadi ada nilai X dan nilai Y, sama ada nilai X, kurung kotak, di mana nilai X terdiri dari 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, dan 1,2. Dan kita juga punya nilai dari Y. Oke, nilai Y yakni ada 8,0, 8,4, 8,8, 8,6, 8,5, dan 8,7. Jadi datanya sama, ada 6 data. Gitu. Kita tutup kurungnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan library dari Pandas untuk membuat data frame-nya. Kita pakai data contoh. Oke, data aja ya. Data A, gitu. Pakai data A gitu aja ya, biar gampang. Sama dengan pd dot data frame dari data. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba lihat data A. Nah, ini adalah bentuk data A.
Selanjutnya, kita akan memplot data dengan scatter atau titik-titik gitu. Bagaimana? Masih gini aja. Plot data dengan scatter. Plot data dengan scatter. Ini, di mana kita akan menggunakan data A, itu data A dot plot kind jenisnya. Kita pakai kita akan memplot data dengan jenis plotnya itu adalah scatter. Terus di mana X atau sumbu X-nya itu adalah nilai X dan Y aksesnya atau sumbu Y-nya itu adalah nilai Y. Oke, ini. Pak, tutupan ya. Gue tidak tutupan ya. Bentar, 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 bentar. Ini kayaknya aku perkecil dulu deh. Gimana ya cara perkecil nih? Oke, karena udah perkecil nih. Nilai Y, jadi Y aksesnya itu nilai Y. Terus kita bisa atur marker juga. Di mana marker? Kok pakai balok? Markernya kita pakai square. Sebenarnya kalau dari defaultnya sendiri itu akan menggunakan lingkaran, kita OWH-nya gitu. Tapi di sini kita pakai square aja. Terus lanjut color map-nya. Color map sama dengan iris. Oke. Tuh. Lalu kita juga biar datanya nggak terlalu kosong ya, kita bisa kasih judul dan beberapa label-label. Jadi biar nggak membingungkan gitu. Yaitu dengan plt.title dulu atau judulnya. Oke, kita pakai data eh, data eh, data scatter apa ya? Data scatter itu aja kali ya. Data scatter plot. Oke, ini aja. Kita atur font size-nya atau ukuran sama dengan 14. Kita juga bisa atur font weight-nya biar dia tebel. Kita pakai bold, tutup. Nah, ini font salah nih, font weight. Bold. Oke, benar. Terus kita akan ada plt.x labelnya atau label pada sumbu x-nya, yaitu nilai x. Dimana kita juga bisa atur font size-nya berapa. Dengan font size-nya lebih kecil saja 12. Tapi kita bold juga font weight-nya sama dengan bold. Sama dengan yang sumbu Y, jadi kita copy aja. Kita ubah menjadi nilai Y dan ini menjadi Y label. Seperti ini. Oke, coba kita akan tampilkan plt.show. Nah, ini adalah data scatter plotnya, di mana terdapat 6 titik, tuh 2, 3, 4, 5, 6, sesuai dengan data yang ini ya. Oke, kita udah punya data scatter atau data dari titik yang ada di sini, sebarin seperti apa. Selanjutnya, kita akan menconvert data yang kita miliki ini ke dalam suatu array agar dapat eh, kita tampilkan lebih jelas lagi gitu. Oke, kita convert data
ke menjadi array. Array seperti ini. Dimana karena kita punya x dan y, jadi x sama dengan np dot array. Kita pakai numpy di sini, di mana data score a, data a yaitu nilai x, yang dimana itu udah disumbu x ya, x. Terus kita akan reshape atau mengubah ukurannya menjadi matriks 1 kali 1 tuh. Dan kita akan reshape ke 1 min 1 kali 1 nih. Lalu kita juga punya sumbu y, ini yang sama, kita copy aja biar cepet. Cuma kita ubah jadi np array data a nilai y. Kita akan reshape juga dengan ukuran min 1,1. Oke, kita akan coba print biar kita tahu bentuknya seperti apa. Print f f x sama dengan, jadi x-nya sama dengan, atau matriks x-nya sama dengan x ya, yang kita panggil. Kita juga akan print yang y sama dengan y. Ini. Jadi kita akan coba lihat. Nah, ini dia data yang kita miliki ya. X-nya udah berbentuk array, y-nya juga sudah berbentuk array seperti ini. Selanjutnya, ketika kita udah convert data menjadi array, kita dapat mengenerate vektor D dan juga matriks G atau matriks kernelnya. Nah, lanjutkan dengan generate vektor D dan matriks C atau matriks kernel. Matriks kernel ini. Oke, kita punya D ya. D. Kita tahu bahwasanya D sama dengan G dikali dengan M. Nah, D ini sama dengan Y. G sama dengan X-nya. Dan M adalah yang kita cari. Apa? Yaitu A dan B. Intercept dan juga slope-nya. Seperti itu. Jadi kita punya D itu adalah data dari Y. Jadi kita bisa pakai Y dot copy. Nah, kita akan mengcopy data Y. Seperti itu. Lalu, banyak data atau N data itu sama dengan length dari D atau panjang data dari D. Jadi number data poinnya itu seperti ini. Lalu kita juga punya n par. Jadi banyak dari parameter yang kita punya. Kita punya berapa parameter? Karena ini bersama garis lurus dengan persamaan y sama dengan a ditambah bx. Jadi kita punya a dan b sehingga parameter kita ada dua, yaitu intercept dan juga slope. Jadi kita punya dua parameter. Kita bisa kasih keterangan deh. Intercept dan slope seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat matriks kernelnya. Matriks kernel G. Di mana matriks kernel G itu ukurannya banyak dari data atau n data dikali dengan banyaknya parameter atau mana n underscore parameter seperti ini. Oke, jadi kita punya G, kita buat eh, matriks nolnya dulu. Jadi pakai np0, belum kita isi. np.zeros. Ukurannya berapa? Ukurannya adalah banyak data dan banyaknya n skor parameter. Ini. Kita akan gunakan looping di sini. Pengulangan. Di mana for i in range n data
dia akan mengulang di mana G yang pertama yaitu E I, koma nol. Tadi karena kita pakai Python di mana nol itu adalah yang pertama, jadi kita pakai nol. Itu sama dengan X yang I, X1 XI. Nah, ini. Nah, lalu untuk G yang kedua, pakai satu berarti, itu sama dengan satu. Tetap sama. Gitu. Oke, kita akan coba print eh, matriks dari D dulu. Sama dengan D. Dan kita juga akan print matriks kernelnya atau matriks dari G-nya. F, G sama dengan G. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini kita udah punya nih. D-nya seperti ini, sama kayak yang di atas tadi, sama kayak Y. Dan yang G itu nanti akan seperti ini. Jadi X dikali dengan satu gitu. Ya, benar. Selanjutnya, kita akan mencari solusi dari M. Mencari solusi dari dari M. M kecil aja. Nah, ini. Dimana kita tahu kalau semisal M itu sama dengan G transpose ini nggak ada ini ya. Ya, G transpose, G diinverskan dikali dengan G G transpose D gitu. Ya, karena aku nggak tahu caranya. Jadi kayak gini aja rumusnya. Oke, dimana kita punya tiga ini nih yang kita dapatkan nantinya. Ada nilai M, terus ada residual, terus ada rank, dan juga S. Oke, dimana kita akan menggunakan NumPy, lin linout, dan linout.least square. Jadi kita pakai NumPy dot linout dot least square. Bener ya. Oh, nggak pakai I. LST SQ last square. Dari apa? Dari G dan juga Y. Ini. Untuk slope sendiri, kita menggunakan float biar dia jadi bisa desimal. M yang pertama. Karena kalau kita gambarkan secara matriks itu ada A dan B, satu dan dua. Yang pertama berarti yang nol karena ini pakai Python. Dan untuk interceptnya, pakai float juga. M yang pertama berarti setelahnya. Atau yang kedua maksudnya. Yang satu berarti dua. Terus ada error. Error kita pakai float dari residual. Residualnya errornya. Residual. Ini. Jadi kita akan menghitung D, yaitu decal atau decalculated, sama dengan matriks kernel G kita kalikan dengan M. Tuh. Ini adalah respon dari model parameternya. Kasih keterangan deh. Respon dari model parameternya. Gitu. Ini parameter aja deh. Oke. Setelah ini, kita bisa eh, menampilkan hasilnya seperti apa menggunakan matplotlib plt.figure figure kita pakai big size dulu ukuran gambarnya. Big size sama dengan 8 kali 0.
Nah, parameter kita sebenarnya bisa sih 6 kali 6, tapi biar bagus aja 8 kali 6, biar panjang. Oke, kita akan plt.plot. Kita akan plot apa saja di sini. Yang kita plot ada X, ada D, terus kita menggunakan RS, ini colornya red square. Terus kita pakai mark size, sorry, pakai mark size atau ukuran dari marknya sama dengan 8 jelajah, dan labelnya. Label sama dengan observe data, data observasi. Oke, ini juga plt.plot x, d, calculated untuk garisnya ya, menggunakan eh eh kayak ini, tapi pakai warna biru dengan untuk garis. Jadi ini buat plot dari titiknya, ini buat plot garisnya. Itu dengan label response. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memberikan legenda atau keterangan-keterangan biar hasil gambarnya nanti lebih mudah kita baca dan lebih mudah kita pahami. Yang pertama kita pakai plt.legend. Jadi kita pakai plt.legend untuk memberikan legenda. Eh, kita kasih lokasinya dulu, tempatnya di mana. Lokasinya kita taruh di atas saja, upper, kiri, apa kanan, left aja. Oke, left. Lalu kita kasih plt.title, judulnya. Fitting data regresi linear aja. Regresi linear. Gitu. Kurang ini, kurang petik atasnya. Eh, apa sih? Nah, link data regresi linear. Sebenarnya kita bisa kasih ini juga guys. Bisa kasih kayak yang di atas ini. Kita mau mark size-nya berapa, warnanya apa, terus font weight-nya kayak gimana. Kita tambahin aja ya. Kita pakai font size yang agak gede 14 buat judul seperti biasanya. Dan kita pakai font WEIG, font weight bold biar dia tebel. Ah, oke. Udah di bold, font size, font weight. Oh, bentar. Selanjutnya kita pakai, kita kasih keterangan dari X label dan Y labelnya. X label dulu. X label kita kasih keterangan nilai X. Mas, font size-nya, font size sama dengan lebih kecil ya. Kita kasih 12 aja. Dan kita bold juga. Font, font weight-nya bold. Nah, ini kita copy aja biar cepet. Harus di copy. Lalu, harus di copy ya. Nah, nggak bisa guys, ya udah. Kita tulis aja berarti. Oh, ini bisa. Nah, Y label kita kasih nilai Y, font size, dan font weight-nya tetap sama full gitu. Selanjutnya, kita akan menambahkan teks di pojok kanan bawah. Apa? Yaitu keterangan-keterangan dari perhitungan kita. Gimana tuh? Jadi kita akan ngasih parameter-parameter yang kita hitung di situ, yaitu ada nilai dari persamaan garisnya dan juga nilai dari error. Oke, kita pakai transform.
Sama dengan PLT dot GCA trans access begini. Memudahkan penempatan koordinat yang pertama. Oke. Bentar, pakai ini tuh. Aku agak lupa. Ya, terus kita pakai txt skor dan fy. Nah, sebentar. Ya, y. Slopnya pada angka bang x ditambah dengan interceptnya angka bang juga. Terus kita taruh. Dan untuk errornya error 4 angka belakang koma juga. Tuh, terus kita ini. Terus plt.text ya. Mana 95% 0,95. Ini pakai mesin sih sebenarnya. Nah, mesin ya. Aku takut lupa. Tadi aku tulis duluan tadi. Next. Terus font size-nya kecil aja 10. Vertikal alignment-nya uh, dia ada di bawah button. Terus kayak tak sih deh. Ya, terlalu jauh. Di button di bawah. Terus horizontal alignment-nya dia. Dia ada di kanan, right? Kayak box. Kita kasih box ya, box biar dia lebih mudah. Jadi kita kasih box biar apa? Biar dia lebih mudah dibaca. Jadi kalau misal ada data di belakangnya itu tetap bisa terbaca gitu. Kasih box. Box file from is color. Pakai warna putih aja biar gampang. White putih ketebalannya. Bukan ini. Oke, Bismillah kita akan coba PLT so. Oke, kita akan lihat apakah dia tak tampilkan. Bentar, huh? Bentar, bentar, bentar.
Ini bisa loading deh. Bentar. What happened in here? Oh, aku baca ya? Ini yang salah deh. Work size. Mana ini? Bentar. Ini bukan marker ya harusnya ya. Marker size. What? Oke. Oke. Loh kok nggak ada bawaannya ya? Harusnya ini udah kelihatan guys. Jadi udah dapet sebenarnya yang tingkatan seperti apa. Cuman aku pengen di bawahnya ini ada keterangan. Bentar, bentar, bentar. Kita cari apa yang salah di sini? Apa ya? Font size yang benar nih. Benar. Terus slope sama dengan tambah. Jangan dibaca. Ada teksnya benar. Hmm, hmm, hmm. Tidak STR. Transfer sama dengan PLT. Access dengan ini ya. Size-nya 10. Vertikal alignment-nya bottom. Horizontal alignment-nya kanan benar. Terus box direction. Mm-mm. Box style brown. Is colornya white. Alpha. Siapa dong? Apa ya si error ya? Oh, bener. Oh ini kurang T. Bisa ada error. Oh, typo juga nih. Button harusnya bottom, bottom. Nah, oke, kita dapat nih. Di mana Y-nya itu 0,5143X ditambah 8,1400 dengan errornya 0,2149. Kalau kita bandingin sama yang hasil kemarin ini, kalau kemarin aku tuh dapat hasil Y sama dengan 8,140 benar, tambah dengan 0,514X. Oke, benar teman-teman. Dengan kalau nggak ada error itu ya. Nggak dapat error. Tuh, jadi inilah hasil dari fitting data regresi linear, data X dan Y yang kita miliki gitu. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Stop recording.